Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfeni dengan info 34. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kualitas Perairan dan Penduduk akibat dari aktivitas budidaya keramba jaring apung atau KJA berdasarkan kandungan bakteri sebagai panduan infrastruktur ekologi. Ada beberapa bahasan yang akan dibahas pada penelitian saya ini, ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian masuk kajian teori, ada penelitian danau, kemudian ada penelitian KJA atau keramba jaring apung, kemudian ada penelitian bakteri, ada juga penelitian praktikum ekologi, panduan praktikum ekologi, dan juga ada alur penelitian. Kemudian, lalu pembahasan pada metode penelitian, saya akan membahas tentang jenis penelitian, metode tepat penelitian, sampel dan teknik sampling, kemudian instrumen pengumpulan data, alat dan bahan penelitian, prosedur kerja penelitian, dan analisis data. Ada latar belakang yang saya ambil pada penelitian saya ini, yaitu danau adalah suatu cekungan di samping permukaan bumi yang terisi air, baik air tawar maupun air yang dikelilingi oleh daratan. Danau merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Namun, masa kini atau zaman sekarang ini, danau itu fungsinya sudah berkurang sebagai sumber airnya karena sudah banyak pencemaran yang terjadi di danau akibat tindakan manusia atau akibat aktivitas dari manusia itu sendiri. Ada pun aktivitas manusia yang mencemari perairan atau mencemari lingkungan danau itu ada terkait dengan perkembangan industri, budidaya perikanan ataupun organisasi. Kemudian penyebab utama pencemaran perairan antara lain adalah pembuangan limbah rumah tangga ataupun sebagian besar ada yang menggunakan sebagai MCK ataupun mandi cuci kakus, di mana limbah dari kegiatan ini dapat menghasilkan suatu nutrien atau nutrisi yang dapat menyebabkan terjadinya blooming alga ataupun blooming eceng gondok, di mana salah satu kegiatan utama pencemaran lainnya yaitu adalah adanya budidaya KJA atau keramba jaring apung. Nah, apa itu sendiri KJA? Nah, KJA adalah metode budidaya ikan yang dimana menggunakan jaring apung yang dipasang di permukaan air. Nah, KJA ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas air danau karena banyaknya limbah organik sisa pakan dari pembudidayanya itu yang tidak terurai, di mana akan terbuang ke dalam perairan. Nah, permasalahan yang dihadapi para pembudidaya ikan di keramba jaring apung adalah keberadaan penyakit. Nah, keberadaan penyakit ini terjadi karena adanya kandungan bahan organik yang tinggi di suatu perairan pada saat penggunaan air kotor yang menyebabkan ketinggalan bakteri yang dapat menyebabkan kualitas pembenihan maupun pembesaran. Di sini saya juga melatihkan dari penelitian sebelumnya oleh Yuspita dan kawan-kawan tahun 2018 dengan halaman 130 menyatakan tingginya komposisi bahan organik pada aktivitas KJA disebabkan karena kontribusi limbah dari pakan ikan. Nah, keberadaan bahan organik ini diperlukan sebagai proses metabolisme mikroorganisme seperti bakteri, yakni sebagai sumber energi sehingga mereka dapat berkembang dan dapat menumbuhkan koloninya. Kemudian hasil pada penelitian ini akan dibuat panduan praktikum yang dimana panduan itu bertujuan untuk memberikan langkah-langkah sistematis untuk menganalisis kualitas perairan yang dipengaruhi oleh aktivitas budidaya KJA. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kualitas perairan di danau Teluk Olah Kemang yang digunakan untuk budidaya KJA, dan kemudian apa saja jenis bakteri yang ada di danau Teluk Olah Kemang yang akibat dari budidaya KJA. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas perairan di danau Teluk Olah Kemang akibat dari budidaya KJA dan untuk mengetahui jenis bakteri yang ada di danau Teluk Olah Kemang akibat dari budidaya KJA. Adapun manfaat penelitian pada penelitian saya ini yaitu untuk masyarakat, untuk mahasiswa dan ilmiah dan untuk pemerintah. Adapun kajian teori pada penelitian saya ini yaitu ada penelitian danau di mana
Danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan laut dan daratan. Di sini saya juga mengambil dari referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh INIS tahun 2019, di mana Danau Teluk itu dimanfaatkan sebagai sarana KMCK atau wisata mandi, cuci dan kampus, dan juga sebagai tempat budidaya KJA. Kemudian di sini saya juga membahas pengambilan KJA atau keramba jaring apung, di mana KJA adalah suatu wadah pemeliharaan ikan berupa kantong jaring yang letaknya terapung di permukaan air. Nah, KJA ini secara garis besar terdiri dari jaring atau keramba atau kaki dan pengapung. Nah, akhirnya kegiatan budidaya KJA ini di perairan dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air. Nah, terjadinya penurunan kualitas air ini juga karena banyaknya limbah organik disampaikan. Budidaya KJA dapat menurunkan kualitas perairan. Sebanyak 30% dari jumlah pakan yang telah diberikan tertinggal sebagai pakan yang tidak dikonsumsi. Nah, 25-30% dari pakan yang dikonsumsi akan diekspresikan menjadi limbah organik. Di sini saya juga membahas tentang pemakaian bakteri. Nah, bakteri merupakan salah satu organisme prokaryotik yang dimana bakteri itu memiliki informasi genetik DNA yang biasa disebut dengan nukleoid. Adapun ciri-ciri bakteri yakni bersel satu, kemudian tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian ukurannya 0,12 sampai 100 mikrometer, dan kemudian bentuk tubuhnya ada beraneka ragam seperti batang, bulat, spiral, maupun bulat dan batang. Dan juga bakteri ini memiliki dinding sel. Di sini juga saya membahas tentang kandungan partikel ekologi, yang dimana kandungan partikel adalah dokumen atau bahan yang dirancang untuk memberikan petunjuk sistematis dan terstruktur kepada peserta praktik, baik mahasiswa ataupun siswa. Kegiatan partikel ini ditinjau dari metode penyelenggaraan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode demonstrasi dan metode eksperimen. Adapun metode penelitian pada penelitian saya ini adapun jenis penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode eksperimen, yang dimana penelitian dilakukan melalui survei, observasi, pengamatan aktivitas budidaya KJA atau pengamatan lapangannya, dan pengukuran faktor fisika dan kimia, serta pengambilan sampel air, pengamatan di laboratorium, analisis BOD, dan juga wawancara. Penelitian ini penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai November 2025 di dalam Teluk 6 Desa Kendali Bawah untuk survei, observasi, pengukuran faktor fisika, kimia, dan biologi, analisis BOD, pengamatan KJA atau pengamatan lapangannya, wawancara, dan pengambilan sampel. Dan untuk di laboratoriumnya yaitu pengamatan sampel bakterinya. Kemudian ada sampel dan teknik sampling. Sampel dan teknik sampling ini saya menggunakan sampel danau air danau Teluk, yang dimana diambil pada 4 waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Dengan cara yang digunakan untuk pengambilan dan eksplorasi. Nah, untuk instrumen pengumpulan datanya ini saya dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, data primer itu diperoleh dari hasil analisis kualitas air danau Teluk melalui BOD, parameter, wawancara warga sekitar. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari artikel, jurnal, ataupun dari literatur penelitian sebelumnya. Kemudian ada alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu adapun alatnya ini ada trimetri, termometer, pH-meter, bangunan, mikroskop, PTT, subjektor, botol sampel, yang merupakan alat-alat yang ada di laboratorium, dan juga saya juga menggunakan handphone untuk mendokumentasikan. Serta ada bahannya, yaitu ada sampel air yang bahan utamanya, kemudian ada aquades khusus BOD, kemudian ada SO4, H2SO4 tetap, indikator karbon aluminium, KOH atau KI, natrium triosulfat, dan alkohol 70%. Adapun prosedur kerja pada penelitian saya ini, yang pertama adalah prosedur kerja tidak meneliti pH air, yang kedua prosedur kerja pengukuran suhu, prosedur kerja pengukuran pH, prosedur kerja pengambilan sampel air danau, prosedur kerja analisis biologi atau biological oxygen demand, dan prosedur kerja pengamatan bakteri. Adapun analisis data yang saya gunakan yaitu melalui uji laboratorium secara deskriptif, yang dimana
permanometri dan geometri. Nah, hasil analisis data juga didukung oleh penelitian dari literatur sebelumnya. Adapun daftar referensi yang saya pakai, nah berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai judul topik PKI saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.